Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai strategi dalam tindakan. Kelompok kami terdiri dari saya, Irmayanti, lalu ada Milia Silviani, dan ada juga Lilis Sri Mulyani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi. Menurut Alfred Chandler mengatakan bahwa strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan, serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apakah kalian tahu mengenai tujuan jangka panjang dari strategi? Tujuan jangka panjang dari strategi itu merepresentasikan hasil-hasil yang ditetapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merepresentasikan berbagai tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka waktu bagian tujuan dan strategi harus konsisten, biasanya berkisar sekitar 2-3 tahun. Berikutnya ada hakikat tujuan jangka panjang. Tujuan itu harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, dan mungkin untuk dicapai, dan kongruen antar unit organisasional. Tiap-tiap tujuan harus berkaitan dengan garis waktu. Tujuan pada umumnya dinyatakan dalam pengertian-pengertian seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, tingkat dan hakikat diversifikasi, tingkat dan hakikat integrasi vertikal, laba per saham, dan tanggung jawab sosial. Tujuan ditetapkannya secara jelas menawarkan banyak banget manfaatnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Mila Silviani. Untuk materi selanjutnya, di sini saya ingin membahas mengenai strategi dalam bisnis. Strategi dalam bisnis sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan perusahaan, khususnya dalam rangka keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan dan para manajer haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategi. Selain itu, para pemimpin perusahaan dan para manajer juga harus berfokus pada tujuan keuangan dan tujuan strategi. Tujuan keuangan sendiri di sini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, laba margin yang lebih besar, dan seterusnya. Sementara itu, tujuan strategi di sini mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan dengan pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, memperoleh penghargaan ISO, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting di sini, para penyusun strategi harus menghindari cara-cara alternatif seperti berikut supaya tidak terjadi yang namanya memimpin tanpa tujuan. Yang pertama adalah memimpin berdasarkan ekstraplorasi. Prinsipnya, mereka berprinsip bahwa jika tidak ada yang rusak tidak perlu diperbaiki. Kalau dilihat dari prinsipnya, hal kayak gini harus dihindari ya teman-teman. Karena gagasannya mereka bergagaskan pada mereka melakukan hal-hal yang sama dengan cara-cara yang sama sebab semuanya berjalan baik-baik aja. Tentu hal kayak gitu harus kita hindari karena kalau kita melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, kemungkinan besar hasil yang kita dapat juga sama. Kalau hasil yang kita sama, pada dasarnya berarti kita nggak mengalami kemajuan. Gimana kita mau mengalami kemajuan kalau hal yang kita lakukan juga sama?
Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya memimpin berdasarkan krisis. Hal ini juga harus kita hindari ya teman-teman, karena mereka di sini berkeyakinan bahwa seorang penyusun strategi yang baik adalah seseorang yang dapat menyelesaikan persoalan. Padahal kalau kita mau perusahaan kita maju, kita nggak cuma harus menyelesaikan persoalan aja, tapi kita juga harus memikirkan gimana cara kita ke depannya untuk mendapatkan tujuan yang kita sudah susun sebelumnya. Kalau misalkan kita seperti ini, kalau kita melakukan hal yang sama aja terus menerus seperti yang udah dijelasin sebelumnya, pasti hasilnya juga akan sama aja ya. Selanjutnya yang harus dihindari berikutnya ada memimpin berdasarkan subjektivitas. Di sini dijelaskan bahwa mereka hanya bergagaskan pada lakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kalau kayak gini mereka jadi kesannya kita terkesan pasrah ya, terkesan pasrah pada kemampuan kita aja. Jadi kita sebagai penyusun strategi tidak ada keinginan untuk belajar dari keberhasilan para pesaing untuk mendapatkan keberhasilan. Hal kayak gini juga tentu harus kita hindari ya. Untuk materi selanjutnya, di sini ada yang namanya balance score. Balance score merupakan teknik evaluasi dan pengendalian strategi. Kenapa dinamakan demikian? Karena keyakinan bahwa kebutuhan perusahaan adalah menyeimbangkan ukuran-ukuran baik finansial maupun non-finansial, yang nantinya akan digunakan untuk evaluasi dan pengendalian strategi, khususnya mengenai kualitas produk dan layanan konsumen. Balance score yang efektif mencakup gabungan antara tujuan strategi dan tujuan keuangan yang dipilih secara cermat dan disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lili Sri Mulyani. Jenis-jenis strategi ada 6, yaitu yang pertama, integrasi ke depan, memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau reseller. Yang kedua, integrasi ke belakang, mengupayakan kepemilikan atas kendali yang lebih besar pemasok perusahaan. Yang ketiga, integrasi horizontal, mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing. Yang keempat, penetrasi pasar, mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa saat ini yang di pasar yang ada yang sekarang melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Yang selanjutnya, pengembangan pasar, memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. Yang selanjutnya terakhir, pengembangan produk, mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa yang baru. Tingkatan strategi. Di perusahaan besar, orang-orang yang paling bertanggung jawab agar memiliki strategi-strategi efektif di berbagai tingkatan mencakup direktur eksekutif atau executive officer atau CEO di tingkat perusahaan, presiden atau wakil presiden eksekutif di tingkat divisional, direktur keuangan atau chief finance officer atau CFO, selanjutnya direktur informasi chief information officer atau CEO, manajer sumber daya manusia atau MSDM, direktur pemasaran atau chief marketing officer atau CMO, dan seterusnya di tingkat fungsional, serta pabrik, manajer pemasaran wilayah, dan seterusnya di tingkat operasional. 5 strategi generik Michael Porter. Tipe yang pertama adalah strategi biaya rendah atau low cost yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe kedua adalah strategi nilai terbaik atau best value yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan serangkaian produk atau jasa pada harga serendah mungkin dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Sasaran atau target yang tipe 1 dan 2 adalah pasar yang besar. Tipe 3, strategi produk generik Porter adalah diferensiasi.
Perbedaan atau diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Yang tipe keempat adalah strategi fokus biaya rendah atau low cost focus yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Yang tipe kelima adalah strategi fokus nilai terbaik atau best value focus yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Sarana-sarana untuk mencapai strategi. Yang pertama, usaha patungan atau kemitraan. Strategi populer yang dijalankan manakala dua atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Selanjutnya, merger. Merger terjadi ketika dua organisasi yang berukuran lebih sama satu untuk membangun satu untuk usaha. Yang ketiga, keuntungan pelaku pertama, mengacu pada manfaat yang mungkin diraih sebuah perusahaan dengan masuk ke pasar baru. Yang selanjutnya, pengalih kontrakan, bisnis baru yang berkembang yang melibatkan tindakan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi fungsional. Yang selanjutnya terakhir adalah akuisisi. Terjadi ketika sebuah organisasi yang besar membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya itu, tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang dicoba untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Tujuan ditetapkan secara jelas menawarkan banyak manfaat, seperti mengarahkan, memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi, menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, merangsang kerja, dan membantu dalam alokasi sumber daya maupun rancangan pekerjaan. Baik, melalui presentasi kali ini kami berharap agar para pembaca dan para penonton memahami tentang strategi-strategi dalam tindakan. Dan kami juga sangat berharap kritik dan saran agar kedepannya menjadi lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya guys untuk di subscribe, di like, dan di komen. Assalamualaikum. Bye.